Namaskar, Rahayu, berjumpa lagi dengan talk show Archana dengan Guruji Anand Krishna. Namaskar. Namaskar. Dan Guruji, kita harus memberikan warning dulu kepada pemirsa. Kalau nonton ini, tolong ya, hati-hati kalau misalnya pas nonton lagi sendirian, apalagi gelap-gelap, karena kita akan membahas sesuatu yang agak horor ya Guruji. Nah ini menarik sekali karena pengalaman seorang teman. Jadi begini, suatu saat dia sama keluarganya naik mobil dari kalau tidak salah Jakarta menuju ke Bali. Nah di tengah-tengah pas lagi perjalanan somewhere di Jawa, pas malam-malam, terus mereka kan udah capek, udahlah harus istirahat dan mencoba untuk mencari sebuah tempat penginapan. Tapi di area itu tuh kayak nggak ada gitu daerah penginapannya. Lalu akhirnya mereka menemukan tempat tersebut. Jadilah semua pada berhenti situ istirahat dan nggak begitu kelihatan yang sesuatu mencurigakan walaupun kok agak aneh-aneh ya istilahnya. Ada pas udah check in dan segalanya, terus ada seorang temannya ya yang dia kenal, entah ada seseorang yang dia kenal, dia sapa. Tapi pas dia sapa nggak nyapa balik. Ya udahlah udah malam kali udah capek. Terus sudahlah tidur dan segalanya. Besok paginya mereka packing meneruskan perjalanan. Nah, ketika mereka kembali dari Bali ke Jakarta, mereka lewat tempat yang sama. Terus penasaran, yang rumah tempat penginapan waktu itu kita di mana ya? Mereka cari di tempat yang sama. Kok nggak ada ya? Mereka penasaran bolak-balik. Akhirnya mereka menemukan adalah kuburan. Jadi Guruji, ini fenomena apa dan berarti apakah hantu tuh eksis atau enggak? Nah, bagaimana menjelaskan dari sisi spiritual? Jadi teman saya itu dia tuh tidur waktu itu di mana? Ternyata kan selamanya tidur pas waktu itu tidur kuburan, tapi nggak kelihatan kuburan sama sekali. Dan kalau nggak salah juga Guruji pernah ada suatu peristiwa di salah satu buku. Dan itu bagaimana penjelasannya Guruji? Pertanyaannya apa? Apakah hantu itu ada? Ya, hantu itu eksis dan kalaupun misalnya eksis atau enggak, yang teman saya lihat itu apa tuh Guruji waktu itu ngelihat peristiwa itu apa? Guruji harus cerita juga versi Guruji. Ada roh-roh yang sedang menanti reinkarnasi. Mereka punya suatu keinginan, punya suatu obsesi yang belum terpenuhi. Dan mereka sambil menanti reinkarnasi itu mereka juga bisa melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Kita pernah baca buku, ini cerita berdasarkan kisah nyata ya, tahun 80-an, The Ghost of Flight number so and so. If you remember, there was a movie also, I think. Bahwa ada flight yang sudah oleh pilotnya, dia sudah merasa flight dia itu tidak akan bisa tertolong dan dia akan jatuh. Tapi kemudian ada yang membantu dia, tiba-tiba, dan dia pikir dia tuh, dulu kan tidak begitu secure kan, kokpit itu kan orang bisa masuk kan, bisa masuk. Jadi tiba-tiba dia merasa ada orang yang membantu dia memberikan solusi. Belum begitu komputerisasi ya, tahun 70-an nih. Dan dia masih berpikir pilotnya, dan co-pilotnya masih pikir mungkin salah satu passenger. Penumpang. Ya, tapi ternyata bukan. Ternyata setelah sudah mendarat, dia ingin berterima kasih kepada penumpang itu. Nggak ada penumpangnya. Dan itu terjadi berapa kali di daerah yang hampir sama. And then they found out bahwa pernah terjadi kecelakaan di daerah itu berapa puluh tahun sebelumnya, waktu Perang Dunia. Pernah terjadi kecelakaan dan persis di sekitar situ. Dan sekitar situ tuh berapa kali terjadi kejadian dan tertolong oleh orang dalam tanda petik yang sama. Nah, tapi kan mereka bisa begitu nyata. Salah satu contohnya ada cerita temannya teman juga. Ini di Jakarta, nih naik kereta di stasiun kereta api mana, udah malam sekali. Dia naik kereta api sampai nyampe ke tujuannya. Padahal yang dia naikin tuh kereta api tidak eksis. Nah, kok dia bisa dipindahkan dari satu tempat A ke B, sebetulnya naik kereta yang tidak eksis. Itu bagaimana, Guruji? Dari transportation. Ya, seperti kirim fax, kirim email. Sekarang apa? Kita tulis di sini, dan itu berubah menjadi getaran-getaran, ya. Kemudian diterima di sana,
Begitu juga badan kita. Sebetulnya teletransportation itu sudah terjadi ketika kita sudah bisa mengirimkan fax misalnya. Kita memasukkan lembaran kertas di sini. Dan di sana asal ada kertas, dia bisa langsung setiap kata atau setiap gambar yang kita kirimkan bisa terprint di sana. Itu sudah teletransportation. Cuma sekarang bagaimana kita merubah seluruh badan kita menjadi getaran-getaran, kemudian di sana di-assembling kembali. Dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Ketika kita lahir, yang dikandung oleh ibu kita itu apa sebetulnya? Selama 6 bulan, 7 bulan, dia itu mengandung suatu badan yang bisa mendapatkan makanan dari selang, ya, darah ibunya, ya. Tetapi jiwa itu masuk lewat teletransportation. Soul, bukan jiwa, sorry. Soul itu masuk lewat teletransportation. Masuk ke dalam badan itu, kemudian nanti kalau keluar juga lewat teletransportation, dia akan keluar. Jadi sebenarnya sudah terjadi, cuma sains belum bisa menemukan caranya. Alam sudah melakukan. Nah, seperti yang tadi kasus tadi, ketika seseorang dalam kondisi desperate physically, maka fisiknya bisa menjadi mati, you know. What happens to people in coma? Orang dalam koma itu karena mereka tidak bisa menahan rasa sakit, jadi fisiknya shut off. Betul. Fisiknya mati seperti di switch off begitu, dan dia berada dalam mental state. And I was thinking about this, about many people, you know them also. Orang-orang dalam keadaan vegetatif, ya. Kita kan lihatnya kasihan. Dia sudah 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun vegetatif begitu, ya. Karena kita melihat fisiknya. Fisiknya ini nggak bisa bergerak, nggak bisa apa. Tapi karena mereka sudah shut off fisik, dan mereka berada di mental state, ya. Di mental state itu mereka oke-oke. Mental realm. Oke-oke, kecuali mereka sadar. Kecuali mereka sadar bahwa ini fisik ini saya harus tinggalkan sekarang daripada untuk apa saya harus hovering around, ya. Dan dia memutuskan hubungan dengan fisik. Tapi kalau enggak, makanya orang bisa di koma selama bertahun-tahun. Karena waktu di sana juga berbeda. Di sini kita lihat 10 tahun, mungkin bagi mereka itu cuma berapa hari. So, that's what happens. Karena kita lagi capek sekali, exhaustion, fisik shut up. Shut down, kemudian pikiran yang bekerja. Dan pikiran bekerja, dia menciptakan thought form. Ini dikatakan oleh Madame Blavatsky 100 lebih tahun yang lalu. Thought itu bisa menciptakan form sendiri. Oh, betul, dengan istilah daikini dan segalanya tuh. True, and that's what happened to me. Yang saya pernah tulis. Kita lagi ke Uti di India Selatan, ya. Lagi musim dingin, saya masih ingat, bulan Desember, November akhir atau Desember awal, ya. Dan kita nggak dapat hotel karena lagi some conference were going on, dan itu tempat yang sangat-sangat favorit di India Selatan, Uti. Kita naik mobil berempat atau berlima, saya lupa, di buku itu masih jelas sekali. And then kita lagi cari hotel, nggak ketemu hotel, dan driver kita keliling-keliling. Tiba-tiba saya melihat ada hotel bagus sekali. Why don't we stop here? Di sini aja. Tapi dia nggak mau berhenti. Tapi terus karena saya paksa, enggak, ini aja. Dia bilang ini mungkin nggak bagus lah, apa dia kasih. Padahal hotel tuh kelihatan hotel bagus dan hotel mahal, bukan cuma hotel mahal. Saya pikir ya udahlah, karena kita cuma mau semalam 2 malam, kita juga ada pertemuan segala. So let's get to this hotel. Turun di sana, dan begitu masuk ada resepsionis, ada apa, kita mau masuk, terus dia bilang bahwa kita yang tanya masih restoran dibuka atau apa. Dia bilang enggak, udah semuanya, chefnya udah pulang, nggak ada yang buka sekarang. So dan hotel itu hotel palace, itu palace. Itu palace yang dirubah menjadi hotel, ya. Jadi betul-betul di dalamnya tuh luas sekali, ada semacam jungle, you know? Dan setiap chalet, what do you call it, chalet, ya? It was French model, no? So ada gubuk-gubuk gitu, huts gitu. Kita harus pergi sendiri kayak cottage.
kita bawa barang sendiri, tiba-tiba lagi melewati coffee shop, dan kita dipanggil. Dipanggil oleh, kelihatannya seperti chef gitu, atau seperti chief of place, you know. Dan dia tanya bahwa mau makan sesuatu, something like that. Saya tulis di buku itu lebih jelas ya. Saya lupa di buku mana. Dan tentu kita lagi lapar. Lagi lapar sekali. What can you cook? He said anything. Dan itu saya masih ingat betul. Apapun, dikasih menu, tapi dia bilang, apapun you want, we can do it. Jadi kita juga bingung, ini kok malam begini, kok ramahnya begini, you know. So oke, makan ini, itu, malam udah makan, terus kembali ke masuk ke ruangan. Dan malam itu tiba-tiba di satu kamar ada 2 perempuan, salah satu kamu kenal. Oh ya. Yeah. Salah satu kamu kenal. I didn't tell you the name, but I'll tell you the name later on. Okay. So, di situ malam-malam mereka mengetuk pintu saya, karena saya tidur sendirian, terus ada seorang tua juga dengan anaknya, laki-laki, dia tidur di sebelah saya. Dia ketiduran ya, tapi yang ini ketuk pintu saya dan tanya kenapa, ketakutan karena kordennya buka sendiri, tutup sendiri, you know. Horror itu, horror. And I will not make it too horror, but they were horror, they were terrorized. Seperti intimidasi benar kan? Terus semalam saya said, no problem, tapi memang udah malam sekali dan sebentar lagi udah subuh, you know. And then we decided, terus ketemu dengan orang tua juga di sebelah, mereka juga agak merasa gak enak ya. We decided, okay, sekarang udah pagi, kita habis makan breakfast, then we find another hotel. Ya. Makan breakfast kembali, kita mau bayar, dikasih billnya, kita bayar, terus kemarin yang kita makan tuh nggak ada billnya. Jadi kita jujur, kita bilang, but yesterday we had food here, kamu nggak masukin billnya. Yeah, what food? Makanan apa kemarin? Kan saya udah bilang tutup di sini, nggak ada restoran yang buka, nggak ada coffee shop kita nggak buka. And then we tried to find out, tapi dia agak senyum-senyum, terus kita pikir kita yang gila atau dia yang gila gitu, karena kita makan, betul makan, you know. Kita tidur dengan perut kenyang, dan we remember what we ate, you know. Keluar dari sana baru terus kita bicara sedikit dengan drivernya, bilang, maka dari itu saya dari kemarin tuh nggak mau ajak kalian ke situ. Karena banyak sekali kejadian seperti itu. Oh my God, yeah. And then I went few times. I could not really find the hotel, but somehow I came to know baru berapa waktu yang lalu bahwa hotel itu masih eksis, you know. Oh, memang masih ada? Masih ada hotelnya. Hotelnya masih ada. Cuma ya yang restoran restorannya juga ada. Oh, ada. Restoran ada. Cuma menawarkan makanan malam hari, tengah malam tuh nggak ada. Dan kita nggak bayar tuh. Jadi itu gratis. Nah, itu kan berarti itu benar-benar termanifestasi secara fisik. Secara fisik, bayangkan 5 orang lagi lapar. Oh my God. 5 orang lagi lapar, 5 atau 5 orang, 5 orang saya kira. Ya, 5 orang. 5 orang that, you know, that ambassador yang kecil tuh, satu saya di depan, 2 di depan, terus ganti-gantian, saya pertama di depan, terus saya pikir, ini kasihan sekali, di belakang 4 orang ya, terus 2 di depan, kan lumayan tuh besar ya. So, lagi lapar, dan perjalanan dari Bangalore ke Uti, waktu itu kalau nggak salah 8 jam, 9 jam, so it was a good drive, karena pemandangannya luar biasa, ya, tetapi capek juga kan, kelaparan, udah apa, dan 5-5-nya memikirkan makanan. Jadi kita memberikan energi kepada roh-roh yang masih di situ, yang pasti diantaranya ada chef, ada apa di situ, dan mereka pakai bajunya itu baju-baju kolonial banget, baju-baju dari zaman Inggris, ya. So that is okay, because saya pikir ya di palace begitu tuh sering terjadi. Dan mereka pakai memang suka gitu kalau di restoran bagus. Di restoran bagus mereka pakai baju yang kolonial ya. So saya pikir itu that was not too much, but iya itu yang terjadi ketika kita semuanya memikirkan itu ya. But unfortunately kalau kita memikirkan makanan, memikirkan sesuatu dengan penuh bisa terjadi seperti itu. Iya. Tapi kalau kita memikirkan spiritual memoksha, enggak juga terjadi.
the pull of makanan, annamaya kosha and pranamaya kosha and manomaya kosha sangat kuat. Nah, karena ke bawah. Ke bawah, ke Sampai bawah. ke atas Vijnanamaya kosha di mana kita baru mulai memikirkan spiritual dan pullnya nggak begitu kuat melawan 3. Dia cuma melawan, dia menarik ke atas tuh agak, we have to work very hard. Jadi sebetulnya kembali lagi roh gituan eksis. Oh ya, Eksis dan I had my own experience. Saya menjelaskan di buku lain ya. ya, Seorang dokter dari Palembang. dokter gigi. Yes, Ya. dokter gigi dari Palembang dan dia datang ke Jakarta khusus untuk bertemu dengan saya. Ya. Dan dia sudah tahu bahwa dia akan meninggal kena leukemia, kena kanker apa gitu. So, dia sudah tahu, istrinya juga datang, kemudian dia menyempatkan diri keluar dari rumah sakit hanya untuk beberapa jam, datang ke Sunter dan ketemu dengan saya. Dan saya, dokter, saya akan datang besok ke tempat kamu di rumah sakit. Dan we talk, dan sambil ngobrol begitu, saya mengatakan, dokter, dia bilang, ya saya sekarang udah mau berangkat, saya sudah tahu, ini udah young, 30 plus, very young. Saya bilang, dokter, sambil bergurau, jangan begitu dong, saya ini suka sakit gigi nih, and then you don't go first. Ya, jangan mati Ya, dulu. kamu harus sembuh ya. Tentu saya tidak mengharapkan dia harus basa-basi to give me semangat ya. Tapi terus betul-betul dia meninggal beberapa hari kemudian, dan beberapa waktu kemudian saya lagi sakit sekali, and he came to my dream, and dia melakukan operasi, dan betul-betul pagi-pagi itu masih ada bekasnya, dan saya juga pikir ini gimana sakit giginya hilang ya. Nggak tahu what he did. Terus saya masih berandai-andai begitu, datang dalam mimpi lagi. Ya. Saya akan tetap di sini untuk menjaga gigi kamu. And I don't know how I could tell him in the mimpi also. Yeah. But jangan dokter, you have to go. You have to leave this and harus melanjutkan perjalanan. Wow. And dia sudah pernah baca buku kita, 20-an buku, and he knew about reincarnation and all that. And after that dia pamitan begitu, you know, very elegantly pamitan gitu. Terus setelah itu ketika saya lagi sakit lagi dan ke dokter gigi, and then I said please check all, you know, ini kapan nih operasinya, ada bekas bedahnya, but this is very nicely done and Wow, amazing. Jadi memang itu eksis, dan berarti kan pertemuan Guruji sama dokter tersebut adalah di alam yang lain. Di alam yang lain, tapi dia melakukan sesuatu pada alam fisik. Alam fisik. Interesting. Yeah. Jadi kalau misalnya pesannya apa nih Guruji? Pesannya adalah bahwa look, they are not horror, you know. Ya. Yang lagi, saya tidak akan mengatakan sebagai gentayangan, ada juga yang dalam masa transisi. Ya. Dalam bahasa Tibet dikatakan bardo, dalam bahasa lain mungkin lain ya, tapi bardo dalam bahasa Tibet. Jadi ada masa transisi di mana sebelum dia lahir kembali atau masuk ke kandungan siapa lagi, ada masa transisi selama berbulan, berapa tahun atau apa. Di situ mereka ingin melakukan sesuatu yang baik. Tapi juga di situ law of attraction dalam pengertian begini. Kalau kita berada dalam satu lingkungan yang jelek-jelek, maka roh-roh yang gentayangan yang itu juga yang akan datang, jelek-jelek juga. Atau ketika frekuensi kita lagi rendah. Lagi rendah, ya. Itu juga. Tapi kalau kita oke, dan kalaupun ada roh-roh yang berhubungan dengan kita, they'll be okay, they'll be like us. Ya. Menarik sekali pemirsa, jadi nggak usah takut berarti ya. Yeah. Untuk hal. Jadi kita juga nggak usah suka menakut-nakutkan diri dengan nonton film-film yang horor-horor tersebut. Itu akan menciptakan suatu mindset bahwa semua roh itu jahat. Ya. Karena kebanyakan film horor itu kan Nggak ada, jarang ya Pak, Jarang, ya film horor jarang. tapi rohnya baik. Maka that's why I suggested to watch this Bruce Willis movie, you know? Sixth Sense, ya. Jadi situ rohnya baik tuh kan. Ada 1-2 film, tapi kebanyakan kan kita dibawa oleh suatu pemikiran bahwa roh-roh itu seolah-olah mau mencelakakan kita aja. Nah itu menciptakan mindset yang keliru. Ya. Terima kasih sekali Guruji atas pencerahan ini. Jadi pemirsa, tunggu topik-topik menarik yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Namaskar.
Swastiastu. Rahayu.